Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bolo, jadi hari ini melanjutkan review saya nyambung dari yang kemarin. Kali ini saya akan membahas shock breaker yang saya gunakan, yaitu RCB Flow S. Jadi kenapa saya ganti RCB Flow S ini, karena memang ini motor lama dan dipakai harian, belum pernah diganti shocknya, dan waktu itu memang saya pengen ganti sekalian variasi gitu. Sebetulnya pilihannya banyak Bolo, di harga yang hampir mirip itu ada KTC seri Onyx sama Evo kalau nggak salah, kemudian VND itu juga punya shock breaker, AK555 sama AK111. Terus di RCB itu ada RCB Flow Pro dan Flow S. Nah, saya akhirnya memutuskan beli yang Flow S. Jadi ini harganya di 1 jutaan, hampir mirip lah dengan VND, tapi kalau sama yang Flow Pro itu beda 300-400 ribu. Jadi kalau dilihat bedanya apa Flow Pro sama Flow S, kalau secara bentuk beda dikit ya. Kalau yang Flow S kalau nggak salah ini melengkung, terus pengaturannya pula. Jadi kalau di Flow S ini hanya ada 2 pengaturan, yaitu preload, yaitu ngatur pernya ya, sama ribbon. Ini ribbonnya, tinggal dilihat di sini ada tulisan S sama H, soft ke hard tuh. Jadi ini ada kliknya, tabungnya fungsi, kemudian kliknya fungsi tapi yang bawah saja gitu. Terus ini penampakan dari kiri, ini stiker Bolo, tapi kalau bahannya udah oke lah. Kalau RCB warnanya saya pilih sesuai dengan warna motor saya. Ini sama, ini juga ada pengaturan kliknya. Kemarin saya hitung sih ada 42 klik kiri dan kanan, jadi sama dan bisa diatur sendiri. Ribbon itu kalau saya baca dan nonton di YouTube itu bagaimana per itu balik lagi, jadi cepat atau lambatnya per balik lagi. Nah ini tadi udah saya setting di paling hard, kliknya itu ada 42 dan biasanya saya pakai di setengahnya 18-20, tergantung saya lagi boncengan atau saya sendiri, terus jalan yang saya lalui gimana. Jadi kalau dilihat di sini, ini tabungnya. Kalau yang Flow Pro itu sininya juga bisa diatur ya. Nah kalau ini nggak bisa, jadi hanya ngatur pernya pas awal sama ribbonnya ini. Terus kalau pemasangan di Jupiter Z1 yang kiri itu nggak pakai cowakan, jadi langsung PNP di Jupiter Z1. Sedangkan kalau yang kanan sama, nggak harus coak-coak kalau di Jupiter Z1. Mantap pula. Terus dari segi harga sama KTC itu sama sebetulnya di kisaran harganya, tapi karena kemarin saya dapat tanggal kembar, lumayan lah diskonnya, nanti tergantung akun masing-masing. Dan untuk tambahan informasinya Bolo, jadi kalau Jupiter Z1 itu sama kayak Fish Air, ukuran asli shocknya itu 280. Nah kalau di RCB Flow S ini ukurannya 275. Terus selain buat Jupiter, Fish Air itu juga ada ukuran buat Supra kalau nggak salah, Supra Karisma keluarga KPH itu ada juga yang Flow S, dan sama-sama warnanya juga sama. Ini saya pilih yang titanium tapi biasanya merah tuh. Terus untuk reviewnya saya pakai, jadi kenapa kemarin nggak saya ambil yang Flow Pro, sebetulnya nggak mau ribet Bolo, karena emang ini motor dipakai buat harian. Saya pikir kalau ngaturnya kebanyakan harus atur sana atur sini setiap jalan repot jadinya, jadi saya pilih yang
nyetingnya itu gampang sesuai kebutuhan. Terus cara nyetingnya itu kayak gini nih, tinggal diputar aja. Di bagian bawahnya ini tinggal diputar, mau empuk atau mau keras gitu. Kira-kira itu boleh. Jadi selain shock, jangan lupa kalau ganti shock itu bannya juga menyesuaikan. Jadi tekanan ban itu dibuat senyaman mungkin lah. Tuh, nah selain shock belakang, shock depan ini saya juga pendekkan. Jadi waktu itu sekalian pas masang, ini saya setting ulang, dipendekkan, dan ukuran ban saya itu 98, jadi lebih padat. Ini sebenarnya kalau mau bisa turun sedikit lagi, tapi ini udah lumayan loh. Oke, kira-kira gitu review dari saya tentang shock RCB ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa komentar di kolom komen gitu boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.